Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Jami' Al-Barakah rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Rabbul Alamin, karena pada pagi hari ini Allah masih memperpanjang usia kita dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa salam takzim kami kepada Ketua DKM beserta penasehat dan jajarannya, semoga selalu diberikan keberkahan, apalagi menjelang ujung-ujung masa bakti. Mudah-mudahan meninggalkan asar bekas-bekas yang baik dan dikenang. Demikian melanjutkan mengingat kembali beberapa bulan yang lalu, wabil khusus supaya merangkai, ada rangkaian, ada bekas-bekas yang kita telah lewati. Pada bulan Mei kita sudah ngobrol tentang Islam itu tentang hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang mudah menerima masukan, mudah menerima hidayah, tidak seperti hati yang tertutup, hati yang terungkap. Kalau hadir di suatu majelis seperti membawa gelas yang tertutup atau gelas yang terungkap, sehingga air hidayah, apa-apa hal-hal yang baik yang datangnya dari Allah, hanya wasilahnya adalah lisan yang menyampaikan, maka orang-orang seperti itu tidak akan masuk. Atau tipe kedua itu gelas bocor, hanya mau dengar tetapi tidak mau mengamalkan. Mudah-mudahan kita berlindung dari hal itu. Tidak kalah buruknya kalau kita hadir di satu majelis membawa gelas penuh,
merasa diri lebih baik, merasa diri ilmunya lebih banyak, sehingga tidak mau mendengar, tidak akan ada masuk hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan unzur maqal, jangan memperhatikan siapa yang bicara, wala tanzur maqal. Jadi jangan perhatikan siapa yang bicara, tapi perhatikan apa yang dibicarakan. Kalau ada hal baik maka diambil. Maka hati yang selamat, hati yang bersih itu ibarat gelas itu, gelas yang membawa gelas yang kosong, yang bersih, yang siap menampung. Maka tipe hati yang selamat, tipe hati yang bersih ini mudah sekali menerima masuk, mudah sekali menerima hidayah, mudah cepat sadar, bahkan hatinya mudah tersentuh, mudah menangis dan mengingat bahwa dirinya, setiap manusia itu adalah makhluk khata, sifatnya salah dan bertobat. Dan orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, bukan kalbun marid, kalbunya sakit atau kalbun mayit, hati yang mati, maka dia itu selalu hidupnya punya prinsip. Dia yang baik dia ikuti, sesuatu yang buruk dia hindari. Itu kita bicarakan di bulan Juni yang lalu. Setelah itu di bulan Juli kita sama-sama ngobrol tentang proses. Ternyata iman itu punya proses. Ibarat guru kami yang mulia Al-Alama Syekh Taqi An-Nabhani rahimahullah itu mengatakan bahwa iman itu ada jalannya, thariqul iman. Bisa menemukan iman yang benar itu seperti apa, sehingga betul-betul dia memahami dirinya itu dari mana, untuk apa, kemana. Maka akan berbuah tingkah lakunya terjaga, diarahkan dari yang membuat dia. Beda orang yang mengatakan dirinya itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Mereka orang-orang seperti ini anti Tuhan, ateis. Maka hidupnya itu tidak ada adabnya, lebih dikenal dengan biadab. Jahatnya luar biasa karena menganggap makhluk itu adalah materi yang berevolusi. Materi berhadapan dengan materi. Materi lemah, salahnya kita lemah, maka diinjak-injak, dibantai. Maka tidak heran ideologi ini apabila dianut oleh satu negara, jahatnya luar biasa. Kok nggak takut-takut dosa? Iya, karena akhirat dia tidak percaya. Tapi ada sebagian besar di seluruh negara, negeri-negeri itu menganut namanya ideologi sekuler. Kalau tadi ateis, komunis menafikan adanya Tuhan, hidupnya seenaknya saja. Kalau ini masih mengakui adanya Tuhan, cuman Tuhan itu ada tempatnya. Hidup itu Tuhan jangan ngatur-ngatur kehidupan. Hidup kami atur sendiri. Maka orang sekuler ini lebih dikenal dengan Fasluddin Amir Khayyam. Dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Saya rasa aturan agama itu hanya di tempat ibadah. Setelah keluar bermasyarakat, bernegara, tidak ada aturannya. Sedangkan kita umat Islam, agama yang sempurna, yang diturunkan dari zat yang maha sempurna, maha bijaksana, dan dibawa sebaik-baik manusia, uswatun hasanah. Maka kita umat Islam, kita yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah. Aturan Allah terbaik dibawa oleh manusia yang terbaik, yang dicontoh akan menjadi rahmatan lil alamin. Maka dia tunduk patuh taat dengan aturan itu. Maka tentu Allah mengingatkan beberapa waktu yang lalu agar kita tidak kufur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 itu Allah mengingatkan kita di ujung pembahasan mengenal Allah itu,
kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal tadinya kamu tidak bisa dikatakan makhluk hidup? Setelah itu dihidupkan kita, setelah itu kita akan meninggal dan kembali kepada Allah, dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkannya. Kita merenung. Maka orang yang yakin Allah Rabb-nya tentu mau dibimbing oleh para nabi dan rasul. Dan apabila telah dibawa risalah, maka tidak ada kata tapi, tidak ada kata nanti. Maka seorang muslim apabila rasulnya telah menyeru seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa taqullaha innallaha sadidul iqab." Allah mengingatkan kita apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah. Contoh masa kecilnya, masa remajanya, berkeluarganya, bernegaranya, ambil semua. Dan apa saja yang dilarang bagimu maka tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah. Kita tahu bahwa setiap Jumat khotib mengingatkan takwa itu apa sih? Takwa itu imtisalu awamirillah, menjalankan seluruh perintah Allah, wastinabu nawahi, dan menjauh seluruh larangan Allah. Sesungguhnya Allah itu amat keras itu. Maka dari itu tentu para rasul membawa petunjuk dan mukjizat terbesar dari junjungan kita adalah Al-Qur'anul Karim. Maka pada pertemuan bulan Oktober kemarin kita telah bahas ini, dari mana Al-Quran berasal. Karena masih ada yang menuduh Al-Quran itu bikinan orang Arab atau karangan Nabi Muhammad SAW. Maka pada pertemuan kemarin itu sudah dibantah. Dari mulai zaman Rasulullah sudah ada tuduhan itu. Muhammad membuat-buatnya. Maka tantangan Allah dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 13, maka buat 10 surat. Maka diturunkan dalam surat Yunus. Buat 1 surat. Tidak perlu sampai 114 surat, 1 surat saja. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah. Dan dikunci oleh Allah di ayat 24-nya. Fa illam taf'alu. Walan pakai lan. Dan selamanya kamu tidak akan mampu membuatnya. Kalau gitu mungkin Al-Quran itu dibuat jin. Allah juga telah mengingatkan kita dalam Quran surat 17 ayat 88. Surat Al-Isra, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, jin yang paling pintar manusia berkumpul seluruhnya untuk membuat semisal, nggak akan bisa. Itu kemarin yang kita telah bahas. Maka diingatkan supaya jangan kufur, jangan tidak mau pakai aturan Allah, hukum Allah. Diingatkan gitu. Innal ladzina kafaru bi ayati sawfa nuslihin nar. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Sawfa itu dicelupkan gitu, hancur jadikan lagi. Kullama najidat juluduhum, setiap kali kulit mereka hancur, badalnahum, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, supaya rasakan azab. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari surat An-Nisa ayat 56-nya. Dan kita digolongkan oleh Allah surat An-Nisa ayat 57-nya. Itu orang beriman. Maka Al-Quran itu tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Maka secara ilmu yakin bahwa Al-Quran itu kita pahami datangnya dari Allah. Ainul yakin dengan mata kepala kita melihat bahwa Al-Quran itu tulisannya Arab. Maka tantangan oleh Allah bikin, maka tidak ada keraguan.
kita tunduk, patuh, taat, maka jatuhlah kepada keimanan yang tertinggi, hakul yakin, kebenarannya bertingkat-tingkat, tidak ada keraguan. Kalau ibaratnya film Malaysia itu yang gundul itu, betulnya 3 kali, betul gitu. Kebenarannya tidak ada keraguan sedikit pun. Maka pada hari ini kita akan tambah lagi buktinya bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, dan dibuktikan dengan jadinya alam semesta yang ada pada diri kita. Coba bapak-bapak sekalian, ini jaminan dari Allah. Rasul tidak akan berani mengubah sedikit pun korupsi atau menyembunyikan ayat, karena peringatan Allah Subhanahu wa taala dan Quran surat Al-Haqqah 69 ayat 44 sampai 46 itu Allah mengingatkan supaya kita itu tidak ada keraguan sedikit di ummi, dan dikatakan oleh Allah seandainya dia, kata Allah dalam dikurung, Nabi Muhammad mengadakan perkara atas kami, maksudnya menyampaikan Quran itu bohong dan yang lain misalnya gitu. Apa kata Allah? Kami niscaya benar-benar kami pegang pada tangan kanan dan kami beri tindakan keras. Seperti apa tindakan kerasnya? Kemudian benar-benar kami potong urat jantungnya. Kasihnya stempel seperti ini supaya kita itu yang meneladani itu nggak ada keraguan bahwa nggak mungkin Rasulullah itu bikin. Bahkan ada jaminan dari Allah, garansinya ini. Nah, kita kata lagi tidak ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami, kata Allah, menggunakan kami itu ada melibatkan orang ketiga, banyak para hafaz. Harokatnya berbeda, hilang saja langsung gempar. Dan Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahwa yang sampaikan Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah yang disampaikan Rasulullah itu hawa nafsu, in huwa illa wahyu, kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang keluar dari Rasulullah, baik Al-Quran dan Al-Hadis, itu semua bimbingan wahyu. Kalau Quran itu redaksinya, maknanya, dan susunannya itu dari Allah sampai ke malaikat Jibril sampai kepada Rasul sama. Tapi kalau hadis itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Maka bahasa Quran dan hadis agak berbeda. Maka dari itu ini yang paling penting yang dibawa ini bapak-bapak sekalian. Karena sekarang itu ada orang yang sok tahu, mengedepankan akal, teknologi di atas segalanya. Yang di Quran yang gak masuk akal ditolak. Padahal nanti kita lihat lemahnya akal ditandingkan dengan Al-Quran, jauh. Apa di sini dikatakan? Akal yang sehat, kalau kita betul-betul akal kita sehat, tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Tidak akan bertentangan. Apabila dalil yang sahih sepertinya gak masuk akal, maka ketahuilah bahwasanya kekurangan itu bukan pada Al-Quran, bukan pada Al-Hadis, tetapi akal kita belum masuk. Nanti kalau digambarkan bagaimana siksa neraka, betapa indahnya surga, ini mah mengada-ngada ya, hayalan ya. Ingat, tantangan Allah berlaku. Berarti orang yang seperti itu meragukan Al-Quran. Tantangan berlaku. Bikin satu surat. Ada tokoh besar nasional, mantan pemimpin satu ormas terbesar. Bahkan dia berani di depan jamaahnya mengatakan, coba ya, perhatikan ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat fiktif, ada ayat-ayat fiksi. Coba bayangkan, nanti penghuni neraka itu akan diberi makan pohon zakum.
mayangnya seperti kepala setan. Coba dia katakan itu fiksi. Nanti minumnya nanah. Itu Allah yang mengatakan seperti itu dengan Al-Quran. Maka berlaku surat Al-Mulk ayat 6-12 kemarin. Dia baru percaya, baru nyesel. Nanti setelah dia minum nanah itu, setelah menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu, baru nyesel di ayat 12 itu. Percuma. Karena akal kita nggak nyambung. Bagaimana minumnya nanah penghuni neraka? Samun, bitsin, dorin, makanannya, minuman. Kalau dikasih minuman yang mendidih, kalau yang mendingin dingin sekali. Ini Quran ini nggak masuk akal ya. Oh, tantangan Allah berlaku. Bikin satu surat. Maka Al-Quran itu petunjuk dan rahmat bagi orang yang berserah diri, yang mau menerima. Situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Al-ayat. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Hudam wa rahmatan wa busra lil muslimin. Apa kata Allah di situ? Petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat ke-89. Bapak-bapak sekalian, coba kita lihat ini. Tulisan Arab, angka Arab ini. Yang atas tentu kita familiar. Kalau kita angkat tangan kita, tangan yang kanan itu. Angka 18. Kalau kita angkat tangan kiri kita, ternyata kalau kita gabungkan menjadi, itulah Allah ingatkan. Allah ingatkan kepada kita dalam Quran surat Fussilat, surat ke-41 ayat 53. Tahukah sahabat garis utama pada kedua telapak tangan kita ini? Maka benarlah firman Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah bumi, semesta bumi nanti kita lihat, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar-benar itu benar, Al-Quran itu benar. Dan tidak cukupkah bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Maka Al-Quran dan ilmu pengetahuan itu sebenarnya Al-Quran itu mendahului, karena datang dari Allah, Zat yang Maha Tahu, Maha Bijaksana. Banyak hal-hal yang baru sekarang tersingkap. Maka Al-Quran adalah kitab induk, rujukan dari segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu. Ini karena laptop kami yang pertama ada masalah, entah ini fakta jadinya alam semesta, mungkin jalan apa tidak filmnya seperti ini. Ini banyak ratusan ayat di dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk memikirkan lingkungan dan alam semesta, dirinya, lingkungan dan alam, untuk mengajak berpikir seperti ini. Mudah-mudahan tidak macam. Asal mula alam semesta digambarkan dalam Al-Quran pada ayat berikut. Dialah pencipta langit dan bumi. Keterangan yang diberikan Al-Quran ini bersesuaian penuh dengan penemuan ilmu pengetahuan masa kini. Kesimpulan yang didapat astrofisika saat ini adalah bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang
membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Sebelum Big Bang, tak ada yang disebut sebagai materi. Dari kondisi ketiadaan, di mana materi, energi, bahkan waktu belumlah ada, dan yang hanya mampu diartikan secara metafisik, terciptalah materi, energi, dan waktu. Fakta ini yang baru saja ditemukan ahli fisika modern diberitakan kepada kita dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Semesta tadinya nggak ada, maka ketemu setelah ada penemuan teleskop yang canggih yang bisa mengangkasa, tapi secanggih-canggihnya teleskop ini hanya mampu terbang 10 pangkat 24. Kalau ada 0 di atasnya pangkatnya, sebanyak itulah pangkatnya. Segitu saja sudah melihat betapa banyak galaksi, matahari, banyak dengan teleskop bintang Hubble. Maka tertangkaplah radiasi ribuan tahun yang lalu, jadinya alam semesta itu ledakan satu titik. Ledakan itu menimbulkan efek seperti bunga mawar, ada kilapan seperti minyak. Itu baru sekarang. Padahal Quran sudah berbicara dalam Quran surat Ar-Rahman. Jadi benarlah bahwa Allah dan Al-Quran itu firman Allah. Baru sekarang tersingkap. Bahkan betapa banyak ilmuwan masuk Islam, pembenci Islam setelah mengkaji Islam, mencari keburukan Islam, dalam Al-Quran malah masuk Islam. Itu fakta alam semesta. Sebenarnya berikutnya ini adalah fakta bahwa langit itu ada 7 lapis. Satu fakta tentang alam semesta, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, adalah bahwa langit terdiri atas 7 lapis. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Kata langit yang kerap kali muncul di banyak ayat dalam Al-Quran digunakan untuk mengacu pada langit bumi dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan makna kata seperti ini, terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Saat ini benar-benar diketahui bahwa atmosfer bumi terdiri atas lapisan-lapisan yang berbeda yang saling bertumpukan. Lebih dari itu, persis sebagaimana dinyatakan Al-Quran, atmosfer terdiri atas 7 lapisan. Dalam sumber ilmiah, hal tersebut diuraikan sebagai berikut. Para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan-lapisan tersebut berbeda dalam ciri-ciri fisik, seperti tekanan dan jenis gasnya. Lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi disebut troposfer. Ia membentuk sekitar 90% dari keseluruhan massa atmosfer. Lapisan di atas troposfer disebut stratosfer. Lapisan ozon adalah bagian dari stratosfer, di mana terjadi penyerapan sinar ultraviolet. Lapisan di atas stratosfer disebut mesosfer. Termosfer berada di atas mesosfer. Gas-gas terionisasi membentuk suatu lapisan dalam termosfer yang disebut ionosfer. Bagian terluar atmosfer bumi membentang dari sekitar 480 km hingga 960 km. Bagian ini
dinamakan eksosfer. Jika kita hitung jumlah lapisan yang dinyatakan dalam sumber ilmiah tersebut, kita ketahui bahwa atmosfer tepat terdiri atas 7 lapis, seperti dinyatakan dalam ayat tersebut. Adalah sebuah keajaiban besar bahwa fakta-fakta ini yang tak mungkin ditemukan tanpa teknologi canggih abad ke-20 secara jelas dinyatakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Fungsi langit ada. Ayat ke-11 surat At-Tariq dalam Al-Quran mengacu pada fungsi mengembalikan yang dimiliki. Demi langit yang mengandung hujan. Kata yang ditafsirkan sebagai mengandung hujan dalam terjemahan Al-Quran ini juga bermakna mengirim kembali atau mengembalikan. Sebagaimana diketahui, atmosfer yang melingkupi bumi terdiri dari sejumlah lapisan. Setiap lapisan memiliki peran penting bagi kehidupan. Penelitian mengungkapkan bahwa lapisan-lapisan ini memiliki fungsi mengembalikan benda-benda arus sinar yang mereka terima ke ruang angkasa atau ke arah bawah, yakni ke bumi. Sekarang, mari kita cermati sejumlah fungsi pengembalian dari lapisan-lapisan yang mengelilingi bumi tersebut. Lapisan troposfer 13 hingga 15 km di atas permukaan bumi memungkinkan uap air yang naik dari permukaan bumi menjadi terkumpul hingga jenuh dan turun kembali ke bumi sebagai hujan. Lapisan ozon pada ketinggian 25 km memantulkan radiasi berbahaya dan sinar ultraviolet yang datang dari ruang angkasa dan mengembalikan keduanya ke ruang angkasa. Ionosfer memantulkan kembali pancaran gelombang radio dari bumi ke berbagai belahan bumi lainnya, persis seperti satelit komunikasi pasif, sehingga memungkinkan komunikasi tanpa kabel, pemancaran siaran radio, dan televisi pada jarak yang cukup jauh. Sifat lapisan-lapisan langit yang hanya dapat dilakukan secara ilmiah di masa kini tersebut telah dinyatakan abad-abad lalu dalam Al-Quran. Ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Bumi pun begitu. Allah jelaskan bahwa bumi juga ada 7 lapis bumi. Langit ada 7 lapis, bumi 7 lapis. Baru sekarang diketemukan. Padahal Al-Quran sudah ngomong dalam Quran surat At-Talaq ayat 12. Jadi Al-Quran di atas sains. Al-Quran mendahului, baru sekarang ketemu, oh ternyata bumi itu lapisannya 7. Juga proses terjadinya hujan. Ini baru proses ini diamati baru pada tahun 1580. Padahal Al-Quran itu turun pada masa Rasulullah. Pasenya itu 868 tahun. Lebih baru tuh sekarang tersingkap. Bagaimana uap air mengangkat, makin menjenuh. Akhirnya ditiupkan dan diturunkan. Sudah diturunkan di dalam ayat itu. Bulan itu tidak bercahaya, matahari yang bercahaya. Bulan itu seperti cermin, kalmirah kan gitu. Sedangkan matahari itu dikatakan seperti panas matahari, bola api yang jadi hanya pantulan seperti itu. Sekarang baru Al-Quran sudah ngomong dalam Quran surat Nuh ayat 16. Antara dua lautan ada barzah yang imam masjid kita sering baca dalam Ar-Rahman, barzatan. Dan ini kalau dilewati yang sini, saya ada filmnya juga nanti, cuman
saya yakin nggak bersuara. Ini kapal kalau berenang pun tembus. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. Seperti itu. Dan nanti disampaikan bahwa ada sungai di dasar laut, yang satu asin lagi pahit, yang lain jernih enak, bahkan ada goa seperti ini. Ini ada penyelam Meksiko, ada sungai di dasar laut, ini lautnya asin, sungainya tawar 30 meter, bawahnya lagi asin kembali. Di situ ada goa. Ini seorang profesor akhirnya masuk Islam, penyelam ini. Jakub akhirnya beliau membaca Quran surat Al-Furqan ayat 53 dan masuk Islam. Jauh sebelumnya orang menemukan alat selam, sudah ngomong bahwa di dasar laut ada tanah yang mengandung api. Ini bukti-bukti perang apa? Inilah firman Allah di alam semesta ciptaan Allah. Berikutnya Al-Quran berbicara tentang proses penciptaan kita dari segumpal darah, dari tidak ada jadi segumpal daging, alaqah, mudghah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, biasanya dari ayat mulainya tuh ayat 13 dan seterusnya. Seperti itu. Ini baru ketemu sekarang setelah ada ilmu mikroskop elektronik direkam proses kejadian janin.
Begitu pula tanaman. Tanaman itu ada jantan, ada betina. Kalau di SD gitu ada putik, ada benang sari. Kalau ini sebenarnya menjelaskan jenis kelamin. Biasanya kalau di Arab sana itu malu kalau mempunyai anak perempuan, disalahkan perempuannya. Padahal Allah menjelaskan bahwa itu kita membuahkan sperma. Ovum dibuahi sperma, ini prosesnya. Hingga beberapa waktu yang lalu, diyakini bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh sel ibunya. Atau paling tidak, dipercayai bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel jantan dan sel betina secara bersama-sama. Akan tetapi Al-Quran memberitahu kita informasi yang berbeda, di mana disebutkan bahwa jenis kelamin laki-laki atau perempuan ditentukan dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Cabang ilmu genetika dan biologi molekuler yang sedang berkembang telah secara ilmiah membenarkan kecermatan informasi yang diberikan dalam Al-Quran. Kini difahami bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel sperma yang berasal dari laki-laki, dan perempuan tidak memiliki peran apapun dalam proses ini. Kromosom merupakan unsur utama dalam penentuan jenis kelamin. 2 dari 46 kromosom yang menentukan struktur seorang manusia diketahui sebagai kromosom jenis kelamin. 2 kromosom ini dinamakan XY pada laki-laki dan XX pada wanita, karena bentuk-bentuk kromosom ini mirip dengan huruf-huruf tersebut. Kromosom Y membawa gen yang mengkode sifat laki-laki, sedangkan kromosom X membawa gen yang mengkode sifat perempuan. Pembentukan seorang manusia baru berawal dari kombinasi silang salah satu kromosom ini yang berada dalam tubuh laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Pada perempuan, kedua komponen sel kelamin yang terbelah menjadi 2 selama ovulasi membawa kromosom X. Sebaliknya, sel kelamin laki-laki menghasilkan 2 sperma yang berbeda, satu mengandung kromosom X dan yang lain kromosom Y. Jika semua kromosom X dari perempuan bergabung dengan semua sperma yang mengandung kromosom X, maka bayi tersebut adalah perempuan. Jika ia bergabung dengan sperma yang mengandung kromosom Y, maka bayi tersebut adalah laki-laki. Dengan kata lain, jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh jenis kromosom dari laki-laki yang bergabung dengan sel telur perempuan. Tak satu pun dari hal ini diketahui hingga penemuan ilmu genetika pada abad ke-20. Bahkan, dalam sejumlah masyarakat dipercaya bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh tubuh perempuan. Itulah mengapa para wanita dipersalahkan apabila melahirkan anak perempuan. 13 abad sebelum gen manusia ditemukan, Al-Quran telah menyampaikan berita yang menolak kepercayaan takhayul ini dan menunjukkan bahwa penentuan jenis kelamin bukanlah berasal dari perempuan, tetapi dari air mani laki-laki. Jika kita terus mempelajari fakta-fakta yang diberitakan dalam Al-Quran mengenai pembentukan manusia, sekali lagi kita akan menjumpai keajaiban ilmiah yang sungguh penting. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai zigot dalam ilmu biologi ini segera berkembang biak dan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Tentu saja hal ini hanya dapat dilihat oleh manusia dengan bantuan mikroskop. Namun, zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat pada dinding rahim seperti
akar yang kokoh menanjak di bumi. Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Di sisi lain, pada bagian ini, satu keajaiban penting dari Al-Quran terungkap. Saat merujuk pada zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu, Allah menggunakan kata alat dalam Al-Quran. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alam, segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Arti kata alat dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Tentunya bukanlah suatu kebetulan bahwa sebuah kata yang demikian tepat digunakan untuk zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah, Tuhan semesta alam. Dua sel XX itu untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Begitu sperma dipancarkan, ketemu, kalau sperma yang Y ketemu X dari perempuan, maka jadinya laki-laki. Tapi kalau X ketemu X, jadinya perempuan. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 45 dan 46. Bahwasanya sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan dari setetes air mani laki-laki. Jadi kalau punya anak laki, perempuan lagi, jangan disalahkan istri. Allah sudah jelaskan itu mitos, salah, nggak benar itu. Sidik jari. Dulu siapa yang bisa memandang ini pentingnya? Ternyata sekarang jadi alat deteksi. Coba betapa sempurnanya Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada sidik jari yang sama. Hatta sekalipun bayi yang kembar. Saat dikatakan dalam Al-Quran bahwa adalah mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya, pernyataan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan. Cari sidik jari ini, karena sidik jari seluruh dunia itu beda. Mayat dari Perancis akhirnya masuk Islam karena meneliti mumi Fir'aun. Ini namanya Dr. Maurice Bucaille. Ternyata di mumi ini ada endapan garam. Kok aneh ya? Sedangkan mumi-muminya yang lain tidak ada. Temannya bilang dalam Al-Quran, itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi, jadi dikejar oleh Fir'aun, melintasi laut, diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak mengejar, menganiaya, menindas mereka. Dalam Al-Quran surat Yunus itu. Tapi coba lihat di ayat berikutnya. Apakah sekarang baru kamu percaya? Karena dia waktu mau mati itu baru beriman. Alastu bi Rabbi Musa wa Harun. Maka malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah untuk menyumpal mulut Fir'aun itu dengan tanah laut mati. Maka di paru-parunya ada endapan garam. Coba bayangkan bapak-bapak, kalau ada mayat, kalau manusia terbenam, apakah seawet itu? Sebentar ngapung busuk. Tapi Fir'aun ini terbenamnya sebelum Masehi, pada masa Nabi Musa. Tahun berapa setelah Masehi baru terangkat, dan mominya itu, mayatnya itu utuh karena dijamin oleh Allah. Maka pada hari ini kata Allah, kami selamatkan badanmu supaya dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia ini lengah dari tanda-tanda kekuasaan kamu. Kalau ada orang sombong,
masih sombong dia, Pak. Mengaku dirinya itu iblis saja kalah. Iblis masih mengakui Allah Rabbnya. Ya Rabbi, panjangkan usiaku. Kalau dia, Anna Rabbukumul A'la, aku Tuhanmu. Dan Fir'aun ini cari hadis, satu kali ada yang dapat enggak? Fir'aun pernah sakit. Karena dia ngumpet, Pak, apa sakit itu. Dan luar biasanya dia itu, kalau naik Laut Merah bergoyang, Laut Sungai Nil, dibentak Sungai Nil. Hei Nil, diam. Nil, diam. Luar biasa. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, ini peringatan Allah. Dan Allah coba lihat di ayat ini. Allah itu zat yang maha baik dan maha bijaksana. Kata-katanya, firman-Nya itu tidak ada kata-kata yang buruk. Coba kita lihat di ayat ini. Ketika amal baik dan amal buruk ditimbang. Coba kita renungkan dengan kata-kata kita. Apa kata Allah di situ? Dan apapun orang-orang yang adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Biasanya kalau berat timbangan kebaikannya, sebaliknya berat timbangan keburukannya gitu ya? Oh tidak, coba lihat. Allah tidak pernah menggunakan kata-kata buruk. Sebaliknya. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Tadi berat timbangan kebaikannya, sekarang ringan timbangan. Bukan berat keburukannya, bukan. Sekarang sebaliknya, orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kebaikannya kurang, kebaikannya sedikit. Berarti apa sih? Kejahatannya banyak. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Dan banyak ayat lagi yang lain. Di sini dijelaskan, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Coba lihat. Dan barang siapa tadi surah Al-Mu'min. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itu orang-orang yang merugikan diri sendiri, dan mereka kekal di neraka jahanam. Kita percepat, ini sebenarnya saya ingin menjelaskan betapa luar biasanya surga. Pohonnya saja, tuh lihat, ditempuh dengan kendaraan yang tercepat, waktu 100 tahun itu belum bisa kelewati bayangannya. Betapa besarnya pohon di surga. Dan orang di surga juga besar. Tingginya kembali seperti Nabi Adam, 60 hasta. Satu hasta itu tingginya 45,72 cm. Maka 60 hasta itu tingginya 27,422 meter. Itu tingginya. Dan ini bangunan di surga. Tadi itu ya, nggak masuk akal. Ini Rasulullah menyampaikan, hadisnya sahih. Surga dibangun dari batu bata yang terbuat dari perak, dari emas. Sedangkan ini lepoannya itu dari misik. Ini nggak masuk akal. Ingat, wa may yantiqu anil hawa, tidak lain sampaikan Nabi Muhammad itu hawa nafsu in huwa illa wahyu yuha. Terus sifat dan tingkatan surga itu bertingkat-tingkat. Surga terdapat 100 derajat tingkatan, dan jarak 2 derajat adalah 100 tahun. Sifat istri di surga, nah luar biasa nih, istri dan ahli surga. Masing-masing istri itu memiliki 70 pakaian perhiasan, dan sumsum betisnya saking beningnya, Pak, tembus dari pakaiannya, saking beningnya. Dan sekurang-kurangnya masing-masing dari mereka akan didampingi oleh 2 istri yang sumsum betisnya terlihat indah dari baliknya. Dan Allah mengingatkan kita, wanita surga itu sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari langsung, dan kami jadikan mereka itu gadis-gadis perawan. Cocok dengan surat Al-Baqarah ayat 25. Maka mereka selalu suci. Tidak ada tidak perawan lagi.
hubungan perawan lagi seperti itu. Mahkotanya, cahayanya menyinari timur dan barat. Dipercepat kekuatan kita di akhirat, kata Rasulullah, sekuat 100 orang terkuat di dunia. Minumannya seperti ini. Di terakhir kita lompat nanti. Sesungguhnya agar kita rindu surga dan kita berlindung dari api neraka. Sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah adalah orang yang memiliki 7 tingkat dan 300 pakaian, 300 pelayan, dan mendatanginya setiap pagi dan sore membawa, coba lihat Pak, membawa 300 piring. Kalau makanan yang terenak di kita itu sate, 10 tusuk, 20 makin 30, tambah lagi bisa muntah kita kan gitu ya. Kenikmatannya turun, tapi di surga gigitan pertama, nikmat pertama sampai 300 tidak berkurang. Maka di surga itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang tidak. Begitu juga makanan dan yang lain. Seperti itulah, ini tidak ada nenek-nenek di surga. Kembali perawan seperti itu, usianya kembali muda, dan kita akan bertemu dengan Allah. Ini siksa neraka 70 kali lipat api dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita berlindung tuh. Ini yang dikatakan fiktif tadi Pak, zakum. Ini ilustrasi saja. Mayangnya dari kepala setan, seperti kepala setan. Itu darah. Ini minumannya, nanah, tikarnya dari api neraka, dan banyak lagi, ini gipsin, yakut, dan yang lain seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Maka dari itu, dengan bukti yang begitu banyak, maka kita tidak rindukah panggilan Allah? Surat Al-Baqarah 25. Pada mereka yang beramal baik, amal soleh, bahwa mereka akan disediakan surga-surga. Surganya ada 8, nerakanya hanya 7. Seperti itu. Dan diberikan rezeki buah-buahan yang serupa, dan ada istri-istri. Maka pilihan kita nanti tempat kembali hanya 2, surga apa neraka. Silakan. Hari ini kita mau nabung apa, amal soleh apa amal salah, terserah kita. Kita akan menuai nanti di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah teman berikutnya, orang diberikan nikmat oleh Allah membangkang. Lanjutkan kisah-kisah orang terdahulu, kita ambil ibrahnya, jangan sampai kita mencontoh. Demikian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.